Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kuliah PKTK kita. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan materi terkait diagram fase, besi karbon, dan triple T curve. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan mengenai logam paduan. Sebagai contoh di sini adalah besi murni tidak bisa kita pakai karena punya beberapa kelemahan. Diantaranya besi murni itu sifatnya lemah dan juga mudah terkorosi. Oleh karena itu besi dalam aplikasinya sehari-hari biasanya ditambahkan dengan karbon untuk memperoleh sifat kekerasan, dan juga ditambahkan unsur-unsur lain seperti krom dan nikel agar besi tersebut tidak mudah terkorosi. Kemudian untuk mempelajari pengaruh persen karbon dalam besi serta pengaruh suhu, maka kemudian kita pelajari dalam diagram fase besi dan karbon. Nah, materi ini sebenarnya termasuk materi yang kita berikan sebelum UTS, dan di sini akan kita pelajari secara ringkas saja. Slide ini menunjukkan diagram fase dari besi karbon, di mana di sini ditampilkan dalam sumbu mendatarnya itu adalah persen karbon, kemudian sumbu tegaknya itu adalah temperatur. Kemudian di sini kita lihat ada beberapa fase murni. Yang pertama adalah fase liquid, kemudian ada fase delta ferrit yang segitiga kecil, kemudian ini adalah fase austenit, kemudian yang segitiga sempit ini adalah fase alpha ferrit, kemudian yang garis tegak di sebelah kanan ini adalah fase cemented. Jadi dalam hal ini fase pada diagram fase besi karbon merupakan bagian dari susunan bahan yang menurut strukturnya homogen. Dalam keadaan setimbang terdapat fase padat, fase cair ataupun campuran keduanya. Jadi dalam diagram fase tadi, fase padatnya terdiri dari fase alfa atau fase ferrit, fase gamma atau fase austenit, fase delta atau delta ferrit, kemudian fase cemented, dan juga ada fase campuran yaitu fase alpha plus Cm atau fase aferit plus cemented. Tetapi karena strukturnya yang unik, maka fase campuran ini dinamai satu fase tersendiri yaitu fase perlit. Untuk mempelajari karakteristik bahan tidak cukup mengandalkan diagram fase saja, tetapi juga diperlukan bantuan diagram yang lain yang biasa disebut sebagai triple T curve. Triple T itu merupakan singkatan dari time, temperature, and transformation. Jadi kalau kita lihat diagram fase sebelumnya hanya menyajikan informasi final atau informasi akhir mengenai kondisi suatu perubahan. Sedangkan bagaimana dan juga berapa lama suatu perubahan terjadi itu di situ tidak ada informasi, sehingga dalam hal ini diagram triple T atau triple T curve ini bersifat melengkapi informasi yang tidak terdapat dalam diagram fase tersebut. Jadi di sini diagram triple T berguna untuk mempelajari perubahan-perubahan yang terjadi karena pengaruh suhu dan terutama mengenai waktu. Sebagai contoh di sini, di bawah suhu 1333 derajat Fahrenheit, fase gamma atau fase austenit tidak stabil dan fase ini akan terurai menjadi fase yang lain, sehingga fase tersebut akan berubah menjadi fase perlit atau fase alpha plus cemented. Kecepatan perubahan itu tergantung dengan suhunya, di mana kecepatan perubahan di sini nantinya akan berpengaruh kepada mikrostruktur yang dihasilkan, dan tentunya mikrostruktur ini juga berpengaruh terhadap sifat mekanik dari bahan tersebut. Slide ini menunjukkan diagram triple T untuk campuran besi karbon pada komposisi eutektoid. Jadi ingat bahwa satu diagram ini hanya untuk menunjukkan diagram untuk komposisi eutektoid. Jadi untuk komposisi yang lain diagramnya juga berbeda. Nah, di sini kita lihat diagramnya.
Jadi yang dimaksud dengan komposisi eutectoid adalah komposisi yang ditunjukkan oleh garis ini, yaitu persen karbonnya sebesar 0,77%. Kemudian kita lihat di bawah 727 derajat Celcius atau 1333 derajat Fahrenheit, fase gamma atau fase austenit tidak stabil dan akan terurai menjadi fase alpha plus cemented. Kemudian tergantung pada kecepatan perubahan suhunya, nantinya bisa terjadi mikrostruktur yang berupa coarse perlit atau fine perlit, atau juga fase mikrostruktur bainit. Jadi tergantung pada kecepatan perubahan suhunya. Sedangkan diagram ini adalah diagram triple T untuk campuran besi karbon pada komposisi hypoeutectoid. Jadi komposisi hypoeutectoid digambarkan oleh garis ini. Misalkan ini pada komposisi 0,5% karbon. Sesuai namanya, hypo itu biasanya untuk kurang ya. Jadi hypoeutectoid adalah komposisi yang kurang dari 0,77 atau kurang dari komposisi eutectoidnya. Gambarnya seperti ini. Sedangkan untuk komposisi yang hipereutectoid, jadi komposisi yang melebihi dari komposisi eutectoid, bentuk diagram triple T-nya adalah bentuknya seperti ini. Ini contohnya untuk kurva triple T untuk komposisi karbon 1,13%. Oke. Kemudian bagaimana kecepatan perubahan suhu itu berpengaruh terhadap sifat-sifat bahan, itu bisa ditunjukkan dari diagram ini. Oh ya, saya lupa. Jadi di diagram ini di sini ada garis yang melengkung seperti ini. Ini paling kiri ini menunjukkan ini adalah 0% perubahan. Kemudian yang paling kanan, garis hijau yang paling kanan, ini menunjukkan 100% perubahan. Sedangkan yang garis putus-putus di sini ini menunjukkan adalah 50% perubahan. Jadi arah perubahannya nanti ke arah kanan karena ini adalah sumbu mendatarnya itu adalah waktu ya. Jadi kecepatan perubahannya sepanjang waktu itu bisa kita lukiskan dalam diagram ini. Jadi misalkan lintasannya bentuknya seperti ini. Nah, maka pada titik di sini ini adalah berarti mulai terjadinya perubahan. Kemudian pada titik ini sudah 50% berubah. Kemudian ketika menyentuh garis yang paling luar itu artinya 100% sudah berubah menjadi alpha plus cemented. Oke. Nah, di sini kita lihat misalkan kecepatan perubahannya itu tidak terlalu drastis. Kecepatan perubahannya tidak terlalu drastis itu bisa kita lihat dari slope garisnya. Itu landai. Jadi kalau kecepatan perubahannya ekstrim, ya berarti sangat curam seperti ini ya, sangat curam. Kalau ini landai, sehingga menunjukkan bahwa kecepatan perubahan suhunya atau kecepatan pendinginannya tidak terlalu tinggi. Nah, dalam hal ini mikrostruktur yang terbentuk itu adalah quartz perlit atau perlit yang kasar. Ini kemudian ketika didinginkan lebih lanjut, nah ini diturunkan suhunya, didinginkan, maka struktur akhir yang terbentuk itu adalah berupa struktur perlit yang kasar. Nah, ini adalah perbedaan mikrostruktur yang terjadi. Yang paling kiri adalah untuk perlit yang kasar, kemudian yang tengah, yang B ini adalah untuk yang fine perlit, perlit yang halus katakanlah seperti itu. Kemudian yang paling kanan ini adalah mikrostruktur yang bainit. Jadi kalau kita bainit ini apa itu namanya, mikrostrukturnya seperti butiran-butiran yang sangat kecil ya. Jadi tidak ada batangan-batangan seperti pada gambar sebelah kiri maupun gambar yang di tengah. Kemudian kurva ini menunjukkan isothermal heat treatment, jadi bagaimana proses perubahan suhu yang berlangsung secara isothermal dan mikrostruktur apa yang didapatkan. Di sini bisa kita lihat lintasan-lintasan yang terjadi
pada temperatur versus waktu ya. Jadi misalkan kalau ikut kurva yang C misalkan, nah, ini bentuk perubahannya, maka didapatkan mikrostrukturnya berupa 50% prelit dan 50% binit. Sedangkan kalau yang A misalkan kecepatannya sangat drastis penurunannya, kemudian ditahan suhunya, kemudian diturunkan lagi suhunya, maka akan didapatkan mikrostruktur binit. Oke, sementara ini yang bisa kita sampaikan, nanti akan kita lanjutkan dalam video selanjutnya. Terima kasih.